Nah, yang menarik di tengah situasi semacam itu, kita justru malah dikagetkan dengan penggeledahan oleh KPK di kantor Bank Indonesia, termasuk ruangan dari Gubernur Bank Indonesia. Dan diakui oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa itu mau nggak mau menjadi faktor psikologis yang membuat kemudian rupiah itu juga menjadi melemah. Bayangkan misalnya penggeledahan ruang kerja Gubernur Bank Indonesia oleh KPK itu betul-betul jadi tekanan terhadap ekonomi, karena mereka yang ada di luar sana akan menganggap bagaimana mungkin Bank Indonesia itu digeledah oleh KPK. Apa kasusnya? Ya, kasusnya soal CSR. Tetapi orang bertanya, loh kok ada urusan apa Bank Indonesia dengan CSR? Apakah Bank Indonesia itu adalah perusahaan? Jadi semua pertanyaan itu belum bisa dijawab karena KPK sampai sekarang belum bisa kasih keterangan apa sebetulnya alasan dia menggeledah. Itu tentu pendedakan itu penting, tetapi neuron apa namanya itu sistem saraf keuangan dunia itu mulai bertanya-tanya, kan nexusnya ini jaringan-jaringan yang ada di sekitar Bank Indonesia dalam maupun luar negeri mulai bergetar gitu. Apa kira-kira yang ada di belakang? Masa cuma sekedar soal CSR? Jadi sebetulnya kendati isu itu mungkin isu yang dianggap ya itu bentar lagi diterangkan oleh KPK, tetapi karena kasus ini menyangkut bank sentral, penjaga stabilitas moneter, penjaga rasionalitas nilai tukar, di semua hal yang menyangkut kerentanan finansial mulai dibaca oleh masyarakat terutama dan investor asing. Jadi sekali lagi kita menabung sebetulnya kengerian, karena setiap hari ada berita yang menunjukkan bahwa Indonesia ini memang kacau secara institusi itu, dan etika juga kacau tuh, dan pengendalian opini publik masih berlangsung. Jadi kita yang memungkinkan kita merasa aman atau nyaman kalau ada semacam konferensi pers atau pidato dari Presiden Prabowo untuk menerangkan semua ini apa sebetulnya di dalam 100 hari ini, kan itu mesti selesai kan. Walaupun kita tahu tentu Pak Prabowo punya agenda yang secara serius dia bayangkan setelah dia pulang dari Mesir nanti mampir ke Inggris lalu mulai membaca keadaan Indonesia. Mungkin di pesawat dia akan kasih semacam wawancara pers itu tentang keadaan sebelum dia tiba di dalam negeri. Nah, potensi orang menunggu Prabowo juga itu jadi sinyal dari market, sinyal dari financial player untuk menahan apakah mau masuk ke Indonesia berinvestasi, berbisnis, atau pulang modalnya kembali merasa bahwa lebih baik parkir dolarnya itu di sekitar Indonesia sambil menunggu cuaca politik berubah di negeri ini.